Tidaklah seorang hamba itu berpuasa atau bersiam satu hari saja di jalan Allah SWT. Hanya kerana Allah. Fillah, lillah, min ajlillah SWT. Dan dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali kita ngambil tentang bulan suci Ramadan yang mana tidak akan lama lagi kita akan menyambutnya. Di dalam hadis Abu Umamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dallini amal yadkhul jannah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام فإنه لا عدل له. ثم أتيت الثاني فقال عليك بالصيام. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Hakim Sahih. Di dalam hadis ini Abu Umamah datang kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah satu amal yang bisa memasuki aku ke dalam surga. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau bersiam. Sesungguhnya siam itu tidak ada tandingannya. Terus aku datang sekali lagi menanyakan. Beliau menjawab, hendaklah engkau bersiam. Hadis ini sahih. Maka ikhwatul iman, siam ini bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Dan amal yang sangat mulia. Kita tahu betul, siam Ramadan atau puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dan tidak diberikan kepada umat yang sebelum Nabi kita SAW. Dan diberikan kepada Nabi kita SAW. Yang kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi SAW qala, la yasum abdan yawman fi sabilillah min ajlillahi ta'ala illa ba'da dhaka al-yawm wajhu 70 kharifa minan nar. Tidaklah seorang hamba itu berpuasa atau bersiam satu hari saja di jalan Allah SWT. Hanya kerana Allah. Fillah, lillah, min ajlillah SWT. Dan dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Hadis diriwayatkan jamaah kecuali Abu Daud Sajistani. Ini ikhwatul iman. Satu hari kita berpuasa hanya kerana Allah SWT. Di jalan Allah SWT. Maka Allah jauhkan wajah kita dari api neraka 70 tahun. Yang selanjutnya ikhwatul iman dari Sahal bin Sa'id As-Sa'di. Faqala Nabi SAW, inna fil jannah bab yuqalu lahu rayyan. La yadkhulu illa sa'ibun. Yaqulu yawm al-qiyamah, aina as-sa'imun? Idza dakhala akhirum faqalagadal bab. Rawah Imam Bukhari wa Imam Muslim. Sesungguhnya di surga nanti ada pintu yang namanya rayyan. Nanti di hari kiamat pintu itu menyerukan, mana orang-orang yang bersiam, dan tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali orang yang bersiam, sampai yang akhir orang bersiam itu masuk dan pintu itu langsung tertutup ikhwatul iman, khususan buat orang yang bersiam. Ini ikhwatul iman. Dan yang selanjutnya ikhwatul iman, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita tahu betul bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Bulan yang diturunkan Allah Al-Quran, dan hendaklah kita membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya ikhwatul iman. Dan juga ikhwatul iman ahli ilm. Apabila datang bulan Ramadan, mereka menutup buku-buku ilmunya dan mereka fokus yaitu membaca Al-Quran. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Jibril banyak sekali datang mengajarkan Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan Jibril turun mengajarkan Nabi SAW Al-Quran. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان عبدي يوم القيامة. يقول الصائم أي ربي منعت الطعام وشهوة بالنهار فاشفعني. ويقول القرآن أي ربي منعت بالليل النوم فاشفعني فيشفعان. رواه Imam Ahmad. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, siam dan Quran memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang bersiam dan yang membacanya. Memberikan syafaat, memberikan manfaat, memberikan pahala, dan
dan mengampunkan dosa-dosa kita, ikhwatul iman. Maka kata Nabi SAW, puasa dan Quran memberikan syafaat. Nanti di hari kiamat, puasa itu menyerukan, ya Rab, wahai Rabbku, aku larang mereka makan di siang hari dan syahwat, dan berikanlah mereka kebaikannya, berikanlah syafaatnya. Dan Quran juga akan menyerukan, ya Rab, aku larang mereka tidur di malam hari dan mereka membacaku, ya Allah, berikan syafaat, maka dia mendapat syafaatnya. Maka ya akhwatul iman, di bulan Ramadan ini, mari kita fokus untuk membaca Al-Quran. Fokus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan terutama kita membaca Al-Quran. 11 bulan mungkin kita jauh dari Allah, dan 11 bulan mungkin kita kurang membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini, hendaklah Anda membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Bisa khatam 1 bulan 3 kali, 4 kali, 5 kali, seperti imam-imam kita yang sebelumnya, Imam Syafi'i dan imam yang lainnya, sampai 60 kali di bulan Ramadan. Belum lagi dalam salat tarawih, mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Abu Umamah, anna Nabi SAW qala, "Aqra'u Qur'an ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Kata Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, nanti akan datang di hari kiamat. Quran itu memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Abdullah bin Abbas, anna Nabi SAW qala, inna alladhi laysa fi jawfi syai'in min al-Quran ka baitil kharab, rawahu Abu Isa Tirmidzi. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu tidak memiliki sedikit pun di mulutnya Al-Quran, atau tidak membacakan sedikit pun, sama seperti rumah yang rusak dan tidak layak dihuni. Itulah perumpamaan yang Nabi SAW memberikan kita pemahamannya. Maka ikhwat iman, andai kata masuk bulan Ramadan di tahun ini, kita diberikan Allah kesempatan, jangan kita sia-sia waktu kita. Marilah kita di siang hari kita bersiam, berpuasa, dan di malam hari kita yaitu membaca Al-Quran dan menegakkan salat tarawih dan menegakkan juga qiyamul lail, yaitu salat tahajud. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita dengan sesungguh-sungguhnya diterima oleh Allah SWT dan dijadikan semua amal-amal saleh di hari kiamat nanti. Kita cukupkan sampai sini. Lillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.